Itu berarti ini penemuannya satu lokasi, Pak? Kalau yang ini Selamat sore kawan-kawan, kita sekarang berada di kediaman Bapak Danang, di mana kediaman beliau itu telah istilahnya dititipkan, dititipi sebuah artefak cagar budaya, yaitu berupa arca Agastya. Monggo Pak. Assalamualaikum. Oh. Nah, teng mriki mawon Pak, panjenengan Pak. Kula tak tanglet mawon, mangke kula tak untuk filosofine arca niki mangke kula tak ndamel nganune piyambak. Ngagem bahasa Indonesia mawon nggih. oh, nggih. Nah, ini kawan-kawan, atau ini para pecinta situs cagar budaya yang berada di Indonesia. Ini adalah arca Agastya, temuan dari Desa Geblok Pak nggih. Dusun Geblok. Oh, Dusun Geblok. Nah, arca Agastya niki ditemukan hari apa Pak? Atau kapan, tanggal berapa? Kalau harinya kurang tahu, saya Yeah. yang menemukan mas saya. Oh, kakaknya. Waktu mau bangun rumah, waktu mau gali cari batu kan, Iya. ini kan sekitar Iya, lihat arca ini dalam posisi tengkurap. tengkurap. Oh, berarti kelihatan batu panel kotaknya itu. Panel kotaknya aja. Nah, panel kotak itu namanya stela, atau stela itu bisa disebut dengan sandaran arca. Nah, jika melihat dari karakter arca ini, sebenarnya ini merupakan panel daripada atau salah satu bangunan pemujaan kuno. Bisa juga panel ini terdapat pada bagian kulit luar atau dinding luar. Apabila sebagai contoh, jika bangunan candi itu menghadap ke arah selatan, berarti arca Agastya ini berada di kulit luar atau dinding luar bilik bagian timur. Bener ya? Selatan, sing kulon kan Durga, terus lor Ganesha. Bener, berarti sisi timurnya. Tapi kalau panel ini memang digunakan untuk hiasan petirtaan, yang jelas arca ini tetap berada di bagian dinding atau tembok kulit dalam. Kalau ini istilahnya kayak apa namanya, untuk hiasan petirtaan kuno. Nah, tuh. Terus lagi Pak, selain Agastya ini, terus masih ada ini katanya apa? Kemuncak. iya, ini panel kemuncak, bener. Kemuncak Iya, sama Ganesha yang di depan itu Pak ya. ya. Nah, Pak Danang ini menyebutkan ini panel kemuncak ini. Memang benar, panel kemuncak ini berada di salah satu bangunan. Kita pun juga tidak bisa mendoktrin bangunan ini terdapat pada bagian bangunan petirtaan atau bangunan candi, tapi kebanyakan saya sering melihat dengan adanya panel ini, kalau saya menyebutnya ini adalah semacam buah cermai. Panel ini menunjukkan bagian atap bangunan candi, dan di sini nanti ada panel lagi yang dinamakan kemuncak. Di atas kemuncak lagi nanti ada yang namanya Meru. Nah, ini bagian yang ketiga dari bawah. Nah, jika kemuncaknya seperti ini, mungkin jika berwujud bangunan candi itu bangunannya besar. Terus yang berikutnya Pak, untuk Yoni ini Pak. Yoni ini dulu juga ditemukan di salah satu lokasi ini. Jadi satu Pak. Ya, tapi ini udah lama. Udah lama. Berarti Yoninya dulu Pak. Dulu Yoni ini masih sewaktu mbah saya masih Sugeng. Masih baik. Itu Mas Anton itu. Ya, itu dulu kan di sana, sekarang udah dipindah di sini. Katanya mau dijadikan satu. Jadikan satu. Ya. Berarti ini penemuannya satu lokasi Pak. Kalau yang ini satu lokasi. Satu tapi lokasi. kalau untuk Ganesha itu yang di sana ya, itu Pak jauh, ya. Ya. Nah, saya sebutkan juga bisa juga untuk Lingga Yoni itu ditetapkan dalam satu bangunan. Bisa saja di dalam bangunan candi. Bisa juga di tempat
yang berair, istilahnya kayak petirtaan kuno seperti itu. Atau sendang kuno seperti itu. Jadi Linggayoni itu tidak harus terdapat pada bagian candi induk, itu tidak seperti itu. Nek teng ngajeng Pak sekalian teng Arca Ganesha monggo. Nuwun sewu Pak nggih. Nggih mboten napa-napa. Nah, kita sekarang menuju ke ini, sebenarnya bukan, ini unfinished. Jadi ini merupakan bentuk daripada Arca Ganesha yang pernah ditemukan di Dusun Geblok Pak. Dusun Geblok. Ini unfinished, jadi Arca Ganesha ini sudah terbentuk tapi belum selesai digarap. Terus akhirnya menjadi fragmen, di mana kata fragmen itu adalah sebuah artefak yang sudah rusak itu. Nek riyen iki jongkok mawon Pak. Kalau dulu ini ketemunya gimana Pak? Kok sakit ngertos nek niki ini apa Arca Ganesha? Kalau ini tuh dulu orang-orang seperti bapak saya itu udah tahu kalau ini itu batu atau semacam arca. Iya. Kalau dulu dibuat untuk pijakan kaki wawot ada. Iya, kayak ya kayak jembatan kecil lah gitu. Lambat laun kan ada pembangunan masjid itu, ini untuk hiasan depan masjid. Depan masjid ya. Masjid sama itu yang tadi. Oh, yang kemuncak tadi, connecting kemuncak. Lama kelamaan timbul itu di depan masjid kok ada semacam ini. Iya. Ini dulu kan agak ditelantarkan sama yang lingkaran itu. Iya, iya. Tak openi ini. Iya. Kasihan mati tak openi, tak bawa turun ke sini. Nah, ini teman-teman pecinta situs cagar budaya. Ini merupakan salah satu wujud kepedulian Pak Danang. Pak Danang terhadap situs cagar budaya, di mana dulu Arca Ganesha ini telah dijadikan pijakan orang berlalu lalang dalam apa ya istilahnya, berjalan di atas sungai kecil atau berjalan ke sawah. Terus yang kemuncak tadi juga seperti itu. Kemuncak terus sama itu kemuncak itu dulu ya dibuat pijakan untuk, ya. Hingga akhirnya pernah juga dijadikan hiasan masjid sampai istilahnya kayak terlantar terus sama Pak Danang. Kenapa itu? Waktu pembangunan jalan kena tir ini. Oh iya. Kena semacam aspal Pak. Iya. Juga sempat kena aspal. Ini ada sisa-sisa hitam, ini juga dibersihkan sama Pak Danang. Nah, para pecinta situs cagar budaya, saya minta apa istilahnya kayak doanya supaya Pak Danang ini dalam perawatan situs cagar budaya untuk mengabadikan atau untuk melestarikan, minta supportnya seperti itu. Nah, terima kasih Pak Danang atas waktunya, semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Ngoten nggih. Sekian pecinta situs cagar budaya Nusantara.